Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait syarat dan rukun pernikahan ya. Ini penting banget bagi yang belum menikah ya. Sebelum menikah, persiapkan dulu rukun dan syaratnya biar sah secara agama maupun secara negara seperti itu ya. Sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Like juga, komentar sekalian, kita diskusi bareng di sini ya. Oke, kita masuk kepada syarat dan rukun pernikahan. Sebelumnya kita masuk ke syarat dan rukun dari pernikahan, kita perlu tahu dulu apa itu rukun dan apa itu syarat ya. Rukun di sini adalah suatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, ibadah ya, pernikahan. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri ya. Jadi ini ada dalam rangkaian ibadah tersebut ya. Ini disebut dengan rukun. Sama halnya dengan sholat juga seperti itu. Ya, contohnya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi harus ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan seperti itu. Jadi ada pada rangkaian pekerjaan itu disebut dengan rukun ya, wajib ada seperti itu. Kalau syarat ya, syarat ini adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah tadi ya. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya seperti ini. Calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Agama Islamnya nggak nampak kan. Jadi agama Islam itu ada dalam KTP seperti itu ya. Jadi tidak ikut serta maksudnya dalam pekerjaan itu ya. Kalau orangnya kan jelas dia yang akan hadir di situ, hadir dalam acara pernikahannya seperti itu. Tapi kalau agama itu tidak mungkin hadir ya, tapi ada dalam status keagamaannya. Jadi status agamanya adalah agamanya adalah agama Islam atau agamanya adalah agama Kristen atau kepercayaan adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Ya, jadi rukun dan syarat ini udah jelas beda ya. Rukun itu masuk dalam runtutan atau rangkaian ya. Kalau syaratnya itu menentukan sahnya suatu rukun itu sendiri. Jadi syaratnya itu seperti itu. Semisal calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Tapi kalau rukunnya udah ada mempelai laki-laki dan perempuan, tapi kok mereka bukan beragama Islam atau bukan tidak mempunyai kepercayaan, itu tidak jadi sah. Karena apa? Harus sesuai dengan syarat dan rukun seperti itu. Rukun pernikahan atau rukun nikah ya, adanya calon mempelai laki-laki itu jelas, adanya calon mempelai perempuan juga jelas. Nanti kalau kalian ada laki-laki tapi nggak ada perempuannya, kalian mau menikah sama siapa sebetulnya. Dan wali ini biasanya jadi wajib dari pihak laki-laki dan perempuan, tapi yang paling wajib adalah dari pihak perempuan itu sendiri karena akan menikahkan. Adanya 2 orang saksi, jelas ini adalah 2 orang saksi yang mampu ya. Yang kelima adalah adanya sihot. Ini yang terpenting ya. Karena apa? Sihot ini ya, ijab dan qabul ini merupakan tanda adanya akad pernikahan dan prosesi pernikahan tengah berlangsung ya. Adanya wali, adanya perempuan, adanya laki-laki ya, adanya 2 orang saksi itu nggak akan bisa disebut sebagai pernikahan ketika tidak adanya ijab dan qabul ya. Jadi ya cuma ngumpul aja mereka, tapi tidak ada pernikahan. Karena apa? Ijab qabulnya tidak ada seperti itu. Syihat ijab qabul ya. Lafaz ucapan pernikahan adalah seorang wali nikah menukar wali ya. Ijab adalah lafaz ucapan pernikahan oleh seorang wali nikah atau orang yang tengah menukar wali. Jadi antara wali perempuan ke wali laki-laki itu atau yang mewakilinya. Contohnya dari kata ijab, aku nikahkan engkau bersama fulanah ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya nikahkan Anda bersama binti bertitik bersama mas kawin berwujud cincin emas dibayar tunai ya, seperti itu. Ini contoh aja sih, contoh dari ungkapan ijab ya. Qabulnya lafaz yang disampaikan atau diucapkan calon suami pengantin pria ya atau wakilnya. Jadi tadi kalau yang dari pihak wali ceweknya itu mengucapkan ijab, pengkabulnya adalah dari pihak laki-laki ya.
Qabil tu hazan nikah ya, atau qabil tu hazat tazwij, aku menerima pernikahan ini. Wah, ini pada waktu itu nih sangat deg-degan ya bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan ya. Ya, ini ijab dan qabul. Contoh dari ijab dan qabul seperti itu. Kata lainnya adalah sihot ya. Syarat sihot atau syarat sahnya sihot. Sihot itu disebut sah apabila satu, izin dari wali. Jika udah dapat izin dari wali ya. Kedua, ridho perempuan yang akan menikah, jadi tidak terpaksa. Makanya kalau orang menikah itu pasti ditanyakan sebelum akad nikah dari pihak laki-laki dan perempuan, ini kemauan sendiri atau memang benar ini calonmu atau ada keterpaksaan dan sebagainya. Itu pasti ditanyakan ketika mau menikah. Mahar atau mas kawin dan saksi itu harus ada ketika sihot, yaitu ijab dan qabul. Ada mas kawin atau mas kawin atau mahar ya, saksi juga harus ada seperti itu. Ini syarat sahnya sihot. Jika empat ini tidak ada, berarti belum disebut sahnya suatu sihot atau ijab dan qabul seperti itu. Syarat suami ya. Syarat suami itu beragama Islam ya, seorang laki-laki bukan mahram dari calon istri ya. Jelas tidak boleh, karena kemarin sudah dibahas terkait wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Paham wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut ya. Jadi jelas paham walinya. Makanya kalau orang mau menikah, untuk semuanya aja nih yang belum pada menikah ya. Jadi jangan hanya mengingat ulang tahun pasangan Anda ya. Jadi cari tahu juga kapan pasangan Anda lahir dan kapan orang tua dari pasangan Anda itu menikah ya. Karena apa? Dikhawatirkan malah justru terjadi bahwasanya orang tua yang yang dianggap oleh Anda itu adalah walinya, ternyata bukan. Karena apa? Bisa jadi anak ini lahir di luar nikah. Makanya kalian perlu tahu ya, hati-hati nih. Jadi kalian perlu tahu kapan orang tua dari calon kalian atau kekasih kalian itu menikah, dan kalian hitung berapa orang tua dari calon kalian itu menikah ya. Jadi lahirnya berapa bulan setelah orang tua calon kalian itu menikah, seperti itu ya. Itu sangat penting. Karena apa? Ini menentukan wali yang sesungguhnya. Karena apa? Nanti kalau walinya bukan yang sesungguhnya, maka batal jelas, karena walinya bukan wali yang sesungguhnya, tidak sah ya. Pernikahannya tidak sah karena walinya bukan yang sebenarnya, seperti itu ya. Jadi penting, jangan hanya mengingat ulang tahun dari sang pasangan, tapi kalian perlu tahu kapan ulang tahun atau anniversary pernikahan dari calon mertua kalian. Itu sangat penting ya. Diingat-ingat nih yang belum menikah ya, biar nggak ada kesalahan yang fatal ya. Lanjut, tidak ada keterpaksaan atau kemauan sendiri ya. Jadi tidak ada yang memaksakan ya, dari suami nggak memaksakan, semuanya adalah kemauan dari diri sendiri. Orangnya tertentu, jelas orangnya. Jadi jelas orangnya, bukan sembarangan. Nanti jangan-jangan nikah belum tahu calonnya itu yang kayak apa, itu parah banget ya. Jadi jelas orangnya, mana yang mau dinikahi, mana wanitanya itu kan. Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram atau haji atau umroh, jelas ya. Tidak memiliki 4 istri sah dalam satu waktu. Jadi syarat suami itu wajib ya tidak memiliki 4 istri sah dalam satu waktu. Kenapa? Maksimal dalam Indonesia atau di Indonesia itu istrinya adalah poligami dalam maksimal 4. Jadi tidak boleh ketika mau menikah lagi kok udah mempunyai 4 istri, seperti itu. Ini syarat sahnya suami ya, syarat suami seperti itu. Syarat istri beragama Islam, jelas perempuannya jelas ya, bukan gay atau bukan juga banci gitu ya. Tidak ada halangan syarak, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam keadaan masa iddah ya. Pokoknya halangan syaratnya, dia kalau sedang bersuami nggak mungkin dia boleh dinikahi oleh orang lain. Karena apa? Dia udah mempunyai suami. Beda kalau laki-laki ya, dia bisa menikah lagi walaupun dia udah punya istri, seperti itu. Merdeka atas kemauan sendiri. Jadi selain merdeka, dia juga atas kemauan sendiri, tidak dipaksa oleh orang tua untuk menikah. Ini syaratnya seorang istri. Jelas orangnya ya. Jelas orangnya, bukan sembarangan orang ya. Tidak sedang berihram. Ini sama kayak syarat seorang suami, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Beragama Islam, jelas perempuannya, tidak ada halangan syarak, merdeka atau kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram, seperti itu. Syarat wali. Wali adalah seorang laki-laki, wali nikah, memiliki akal ya, berakal, jelas.
nikah beragama Islam, wali nikah juga sudah akil balik ya. Wali nikah tidak sedang dalam kondisi berihram atau imroh, wali nikah tidak fasik ya. Wali nikah tidak cacat akal pikirannya atau bahkan sudah berusia sangat tua, wali nikah harus adil. Mengapa demikian ya? Karena apa? Ini juga hati-hati ketika kalian memilih seorang untuk menjadi wali ya. Jangan-jangan wali kalian atau yang dijadikan wali oleh kalian itu tidak paham bahasa yang disampaikan oleh penghulu. Jadi hati-hati, kalau ketika udah tua mending memilih untuk yang mewakili yang lain ya, atau kuasakan kepada yang lain ketika memang wali sudah tua dan sudah tidak cukup cakap hukum seperti itu. Jadi tidak paham apa yang dikatakan oleh seorang penghulu seperti itu. Dia harus paham yang diucapkan oleh seorang penghulu yang mau menikahkan seperti itu. Sama halnya dengan saksi ya. Saksi ini juga harus harus seorang muslim dan laki-laki ya. Sikapnya harus adil ya. Saksi juga harus seorang yang sudah akil balik, ingatannya juga tidak terganggu ya, harus sehat. Nah, tidak juga tunarungu ya atau tuli, tidak boleh untuk menjadi saksi seperti itu karena cacatnya. Seorang saksi tidak sedang berihram, saksi hadir saat prosesi pernikahan atau akad nikah. Saksi harus hadir, ini sama kayak tadi, harus memenuhi bahasa yang digunakan untuk syahad. Jadi hal terpenting seorang saksi adalah harus paham kalimat atau bahasa yang digunakan oleh penghulu sama wali ya. Makanya tadi wali juga harus yang sudah cakap dan tahu bahasa yang digunakan sebagai syahad itu sendiri. Jadi jangan sembarangan memilih saksi seperti itu ya. Nanti gaya-gayaan mengucapkan ijab qabul menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi saksi dan wali itu nggak tahu apa yang makna yang terkandung dari ucapan itu malah fatal ya. Jadi sebisa mungkin bahasa yang digunakan itu dapat dipahami oleh wali dan saksi seperti itu. Oke, surat An-Nisa ayat 19 yang harus saling ridho. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum ila akhirih ya. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempuasakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Seperti ini terkait ridho, saling ridho ya. Jadi jangan memaksakan seorang wanita terkait itu. Jadi nikah itu harus keridhaan dari sang istri juga selain dari sang wali ya. Ini terkait ayat harus beragama Islam ya, itu juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 21 seperti itu ya. Nih, dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik ya dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Jelas ya, sebelum mereka beriman. Jadi jelas mereka harus sudah beragama Islam seperti itu. Jadi wajib untuk beragama Islam ketika mau menikah. Mahar nih, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Seperti itu ya. Jadi mahar ini pemberian ini dengan penuh kerelaannya. Jadi kalian kalau mau ngasih mahar, khususnya seorang cowok ini ya, kalau kalian ingin wah-wahan tapi kalian gak ikhlas ya, mending dipikir-pikir dulu ya. Mending sedikit tak rela ketimbang banyak tapi ndak rela, seperti itu ya. Ingat-ingat ini, karena ini sudah ada dalam nas Al-Quran sendiri ya, udah jelas ya terkait mahar. Oke, macam-macam mahar ini ada 3 ya, 2 mahar misil dan mahar musamma. Mahar musamma ya, atau mahar yang sudah disebut dan atau dijanjikan kadar dan besarannya ketika akad nikah. Ulama fikih sepakat bahwa pelaksanaan mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila kalau sudah benar-benar disenggamai ya atau digauli ya. Apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, ini harus sudah dipenuhi seperti itu. Ini kalau mahar musamma. Mahar misil sepadan ya, yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan ya. Sama dengan perempuan lainnya, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan negerinya sama ketika akan dilangsungkan seperti itu. Semisal gini, ada 3 kemungkinan ya.
1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. 2. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras. Itu sudah jelas tidak boleh ya. Suatu adat menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Ini jelas ya. Mahar ini jelas karena apa namanya ya? Ini masuk ke dalam mahar misil ya. Seperti itu. Wajib dalam 3 kemungkinan seperti itu. Yang kemudian adalah mahar tunai atau kredit ya. Ini bisa tunai, kredit, paham ya. Ketika tunai itu dibayar kontan ketika akad nikah dilaksanakan, tapi kredit itu ketika akad nikah dilaksanakan itu masih belum lunas ya, nyicil bahasanya ya, kredit seperti itu ya. Kita masuk ke dalam aturan dalam KHI ya dan pendapat para mazhab ya terkait pasal 14. Untuk melaksanakan perkawinan itu harus ada 5 ya, 5 yang harus ada itu ada 5. Kalau bahasanya itu rukun ya, calon suami istri nikah, 2 orang saksi dan ijab dan qabul seperti itu ya. Ini mirip lah sama apa namanya aturan yang ada ya, seperti itu. Syarat tersebut sebagaimana dalam mazhab Syafi'i ya. Mazhab Hanafi hanya menyebutkan ijab dan qabul. Kalau mazhab Hanafi harus ada calon mempelai ya, suami istrinya yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram, ijab dan qabul. Kalau menurut Imam mazhab Maliki ya, wali harus ada, mahar juga harus ada, calon suami juga harus ada, calon istri juga harus ada, dan sihot, ini yang terpenting. Kalau wabah azwali, sihot, calon istri, calon suami, dan wali, seperti itu ya. Ini kita mengikuti yang Syafi'i ya, karena kita di Indonesia pasal 14 ini gabungan ya antara apa namanya imam mazhab dari Syafi'i ya, mayoritas Syafi'i seperti itu ya. Jadi wajib adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab dan qabul seperti itu ya. Syarat dan rukun pernikahan dalam kompilasi hukum Islam bisa dilihat nanti dalam kajiannya kompilasi hukum Islam pasal 15 sampai 18 itu tentang calon mempelai. Jadi harus bagaimanakah calon mempelai itu disebutkan di situ sudah jelas ya. Kajiannya juga dalam pasal 19 sampai 23 tentang wali nikah, jelas juga di situ bagaimana tata cara atau syarat sebagai wali. 24 sampai 26 juga tentang saksinya itu sendiri ya, dibahas juga. 27 sampai 29 tentang akad nikah, itu harus bagaimana, seperti itu. Sepertinya cukup sekian dari saya. Nanti kalau ada yang belum paham tentang apa yang saya sampaikan, bisa kita diskusi bareng. Silakan komen di situ ya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum komen ya. Like-nya juga. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.